Oke. Di makalah TTKI bab satu sudah ada template-nya, kemudian ada dua tipe penulisan, dan itu bergantung pilihan sistem penulisan kamu, kelompok kalian. Ada yang menggunakan sistem lurus, ada yang menggunakan sistem menjorok atau bertakuk. Dan sistematika penulisan ini harus konsisten dari bab satu sampai akhir gitu. Dari sisi aturan formatnya ya, eh, menggunakan ukuran A4, marginnya 4, 4, 3, 3, sebelah kiri dan sebelah atas itu 4 cm. Dia sangat lebar berarti, dan kalau dicetak biasanya kan ada hektar dan sebagainya, jadi dibuat lebih lebar agar enak dibaca. Walaupun sekarang kalian mengumpulkannya secara online ya, melalui soft file. Kemudian kanan bawah itu 3, lebih sempit gitu. Lalu ukuran hurufnya 12 untuk Times New Roman dan 11 untuk Arial. Di sini juga kalian harus konsisten menggunakan huruf gitu ya. Jangan jangan sampai begitu ketika kalian mengumpulkan tugas tiba-tiba masih kalibri hurufnya gitu kan. Padahal kalian mengerjakannya sekelompok banyakan gitu. Harus benar-benar dipastikan. Kemudian line space-nya 2. Ini sangat renggang ya, agar enak dibaca sebetulnya. Jadi kalian juga tidak akan terintimidasi dengan jumlah halaman gitu karena satu halamannya sudah sangat lebar, sudah sangat jarang-jarang ya si apa barisnya. Jadi aman dari sisi jumlah halaman. Kemudian pilihan sistem penulisannya ada yang lurus dan ada yang takuk. Sistem penulisan, nah di sini ini ada contoh. Yang pertama adalah penulisan secara lurus. Paragrafnya lurus seperti ini. Baris pertama pada setiap paragraf itu menempel ke margin, ya. Pemisah antar paragraf adalah bagian yang luas di sini nih. Ada ada satu satu enter ya ke sini. Jadi pembeda antar gagasan itu space yang luas di sini. Begitu. Kemudian ciri utamanya ya yang paling menonjol adalah judul bab ada di sebelah kiri. Dia menempel ke margin. Itu kalau kamu pakai paragraf lurus. Kemudian penomoran halaman ya. Bentar. Penomoran halaman dia kalau paragraf kamu kalau halaman kamu itu ada judul babnya ya, untuk halaman yang ada judul babnya, penomoran halaman disimpan di kiri bawah. Dan untuk halaman yang tidak ada judul babnya disimpan di kanan atas. Seperti itu. Jadi paling tidak dalam satu makalah TTKI ada 4 halaman yang ditulis halamannya ya, yang ditulis di kiri bawah. Bab satu, bab 2, bab 3, dan bab 4. Seperti itu. Ini minimalnya ya untuk bagian isi. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam penomoran ya di TTKI, pengurutan ini kan pembabakan ya, latar belakang dan rumusan masalah 1.1, titik 1, titik. Nah, kalau kamu menulis misalnya 1.1, bentar, 1.1.1.1 sepanjang apapun ke kanannya gitu ya, kalau si Word ini, aplikasi Word ini membuat dia menjorok terus ke sini, kamu harus mengembalikannya ke kiri, menempel ke margin. Ya, karena memang marginnya sudah sangat luas 4. Tidak boleh lagi kamu tambahkan dengan yang lain. Pokoknya untuk penomoran harus nempel ke margin. Gitu. Termasuk yang ini ya nih. Rumusan masalah ada berapa?
Langsung aspek yang diteliti juga, ruang lingkup kajian juga sama nempel. Semuanya pengurutannya menempel ke margin ya untuk menghemat space, menghemat tempat lah. Itu untuk paragraf yang lurus. Kita masuk ke paragraf yang bertakuk. Ya, kalau kamu pakai paragraf yang bertakuk, cirinya kan kalimat pertama pada setiap awal paragraf itu menjorok ke dalam ya. Dan tidak ada pembeda atau penghalang antara satu paragraf dengan yang lainnya. Nih, ketika kamu simpan kursornya pada kata dicapai dan kamu pindahkan kursornya ke bawah di laptop kamu atau di komputer kamu, dia akan langsung ke kata latar belakang. Berarti tidak ada pemisah. Yang membedakan antar paragraf adalah bagian yang menjorok ini, ya. Jadi kamu tidak perlu yang lain untuk membedakan paragraf. Kemudian ciri utamanya juga adalah bab, judul bab ada di tengah dan penomoran halamannya ada di tengah bawah. Yang tadi kan ada di kiri bawah, sekarang ada di tengah bawah. Begitu. Ini adalah contoh yang paling umum dalam sebuah makalah kan. Aturannya seperti ini. Tapi yang perlu kamu waspadai nanti ketika mengerjakan, ya udahlah saya mau pakainya aturan yang umum lah, yang judul ada di tengah gitu kan. Ya kamu harus memastikan juga pada setiap paragraf harus menjorok ya. Jangan sampai eh, judul bab ada di tengah, penomoran halaman yang ada judul babnya di tengah bawah, tapi tiba-tiba paragrafnya paragraf lurus, itu salah. Ya, harus konsisten. Kemudian halaman yang tidak ada judul babnya di kanan atas. Baik itu paragraf yang lurus maupun paragraf yang menjorok. Semuanya sama. Begitu ya. Ini untuk cara apa namanya? Penyajian. Nah, lalu isinya bagaimana? Nah, kita bahas. Latar belakang berisi hal-hal yang dianggap penyebab gitu ya, munculnya masalah. Pentingnya masalah dibahas, pembatasan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Kami memberikan cara yang lebih mudah lagi. Jadi minimal kamu menulis 3 paragraf di latar belakang. Kemudian, paragraf pertama berisi topik penelitian, paragraf kedua berisi tema, paragraf ketiga berisi pentingnya masalah, pembatasan masalah, judul penelitian, tujuan penelitian gitu ya. Di sini walaupun tidak langsung detail kamu sebutkan tujuannya apa tuh nggak usah. Karena tujuan penelitian yang detail itu ada di bagian sini. Ya, tujuan penelitian yang kamu urutkan 1, 2, 3 itu ada di sini. Jadi di sini sampaikanlah secara umum di bagian latar belakang. Apakah kamu boleh menuliskan lebih dari 3 paragraf? Tentu saja boleh ya. Yang pasti harus jelas paragraf 1 topik misalnya ya. Oh bagian bagian awal tuh topik ya misalnya kalau kamu bikin 6 paragraf atau 5 paragraf misalnya. Iya, 2 paragraf pertama, misalnya topik, 2 paragraf di tengah-tengah tema, paragraf terakhir judul gitu. Jadi posisinya tetap berurutan, topik, tema, judul, begitu. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah sudah kalian miliki ya di kerangka topik, tinggal dipindahkan. Yang penting pada bagian ini adalah kamu harus membuat kalimat pembuka agar pembaca terpandu gitu, ada panduannya gitu. Nggak tiba-tiba rumusan masalah jeng-jeng 1, 2 gitu. Tapi harus ada pembukanya agar tidak kaget si pembaca. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah, ini contoh ya pembuka. Kalian boleh menggantinya, boleh tidak. Kemudian ada ruang lingkup kajian. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis akan mengkaji hal-hal berikut. Nah, kenapa saya meminta kalian untuk menyinkronkan antara aspek yang diteliti dengan bab 2 ya? Kenapa harus sinkron gitu ya di kerangka? Karena ini ruang lingkup kajian adalah aspek yang akan diteliti.
kalian list ya, kalian list aspek ruang lingkup kajiannya. Nah, kalau nggak nyambung ya nanti gini, kalau nggak nyambung antara eh, aspek yang diteliti dengan dengan ini dengan ruang lingkup kajian atau dengan poin-poin yang ada di bab 2 itu nanti dipertanyakan konten bab satunya. Karena kalau tiba-tiba kamu membuat aspek yang diteliti misalnya 3 hal atau 4 hal, pasti si aspek yang diteliti yang 4 hal itu kan pindah ke ruang lingkup kajian kan. Dia akan misalnya ini diurut ada 4 nih di sini. Tapi tiba-tiba ketika masuk ke bab 2 ya, hal yang berbeda muncul gitu. Hal yang berbeda muncul di bab 2 dan nggak ada di ruang lingkup kajian ini karena nggak ada di aspek yang diteliti waktu bikin kerangka topik. Dampaknya nanti kalau kamu ini ya, kalau misalnya ini si makalah ini diujikan gitu, orang tuh akan bertanya, si penguji itu akan bertanya, kok yang ada di bab 2 kamu tidak dimunculkan di bab 1 di ruang lingkup kajian, padahal itu harus ada. Padahal ruang lingkup kajian adalah acuan kamu untuk menulis bab 2. Kok kamu membahas sesuatu yang nggak ada sih di janji kamu di bab 1 gitu. Ya, oleh sebab itu tadi ya kamu harus menyinkronkan antara aspek yang diteliti, ruang lingkup kajian, dan bab 2 gitu. Di ruang lingkup kajian ini memang belum dibahas ya. Apa-apa yang kamu janjikan itu belum dibahas. Di list aja. Tidak perlu dibahas karena semuanya akan dibahas di bab 2. Kemudian ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu sama dengan tujuan penelitian ya. Jadi kamu pisahkan saja, kamu pindahkan saja tujuan penelitian ke sini. Tapi lagi-lagi perlu ada kalimat pembuka. Kemudian ada anggapan dasar. Anggapan dasar adalah hukum, teori, dalil, rumus, aksioma yang kamu gunakan untuk melakukan eksperimen. Karena anggapan dasar dan hipotesis adalah bagian di makalah yang harus sekali, sangat harus dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang melakukan eksperimen, metode eksperimen. Anggapan dasar adalah acuan kamu untuk melakukan eksperimen, pijakan kamu secara teoretis. Ya, representasinya dari mana? Dari hipotesis ya. Jadi nanti relasi antara anggapan dasar yang kamu pilih itu akan terlihat kaitannya dengan penelitian kamu di hipotesis. Kalau kamu membuat satu aplikasi misalnya ya dengan basis teori tertentu, otomatis kan anggapan dasarnya tuh teori tersebut. Di hipotesis kamu buat dugaan sementara, misalnya berdasarkan anggapan dasar dan data eh, dan pengamatan selintas terhadap penelitian, penulis berpendapat bahwa eh, aplikasi starter tracker bisa digunakan misalnya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ITB Jatinangor untuk memastikan keberadaan setel ITB gitu atau setel bus gitu ya di sini. Oke, itu untuk yang melakukan eksperimen ya. Di sini kan ada manajemen merupakan suatu alat dalam segala bidang yang bertujuan untuk membantu mempercepat pencapaian tujuan. Ini ini definisi dari manajemen. Kemudian si peneliti sedang melakukan penelitian ke PTX. Jadi dugaan penulis sehubungan dengan anggapan dasar dan hasil pengamatan selintas atas penelitian adalah jika PTX menggunakan manajemen secara maksimal, kualitas dan kuantitas produk akan tercapai lebih cepat karena tujuan dari PTX ini ya menghasilkan produk yang berkualitas dan mendapatkan kuantitas yang lebih banyak gitu ya, seperti itu.
Kemudian ada metode dan teknik pengumpulan data. Nah, lagi-lagi di TTKI itu metode dan teknik pengumpulan data tidak dipisahkan. Dia ada pada bab satu. Dia tidak sendiri gitu. Tidak tersendiri ada di bab 3 misalnya tidak ya. Tapi dia masuk ke dalam bab satu. Metode, nih metode di sini pakainya deskriptif analitis ya. Saya minta kalian ketika memilih metode, tambahkan definisi yang kamu kutip ya dari sumber lain. Jadi jangan hanya memaparkan dengan kok merah. Jangan hanya memaparkan dengan definisi pribadi gitu ya. Tapi kamu perlu menjelaskan berdasarkan pernyataan para ahli di bidang metode. Metode deskriptif itu apa? Atau komparatif itu apa? Eksperimen itu apa? Sesuai dengan apa yang kamu pilih. Gitu ya. Jadi harus ditambahkan argumentasi berdasarkan rujukan ilmiah. Lalu teknik pengumpulan data. Nah, ini juga sama ya, harus ada kalimat pembuka, kemudian harus dipaparkan. Kalau kamu pakai studi pustaka, ya, kamu sebutkan sumber rujukan yang akan digunakan itu apa. Nah, kenapa kamu diminta untuk memberikan sumber rujukan calon ya di calon sumber rujukan di kerangka topik agar kamu bisa menakar gitu ya dari 11 orang yang mengumpulkan calon rujukan ada berapa sih jurnalnya ada berapa sih bukunya gitu untuk yang studi pustaka misalnya ya saya mau studi pustaka aja kelompok saya studi pustaka aja 11 orang itu sepakat untuk studi pustaka nah studi pustaka itu kan hanya satu ya di teknik nggak pakai yang lain misalnya berarti kamu harus menyebutkan oh sumber rujukan primernya jurnal ilmiah. Sumber rujukan sekundernya adalah buku misalnya. Sumber rujukan tersiernya adalah skripsi misalnya gitu. Jadi pastikan sumber rujukannya apa ya. Kemudian ada observasi lapangan. Ini untuk yang ke lapangan ya, bukan yang ini, bukan yang laboratorium. Kalau observasi lapangan, kamu perlu menyebutkan kamu mau observasi kemana, kenapa observasi di sana, lalu berapa lama observasinya, dan si berapa lama ini disampaikan juga dengan reason bahwa ketika kamu mendatangi tempat tersebut sekian waktu gitu, waktu yang kamu butuhkan itu sudah representatif untuk menjawab rumusan masalah. Ya, lalu ada mengapa? Mengapa kamu ke sana? Apa argumennya? Gitu. Itu juga perlu dibahas. Ya, ketika kamu pakai observasi lapangan. Kalau kamu observasi laboratorium, meskipun laboratoriumnya di kosan misalnya ya, nah kamu perlu menyebutkan observasinya itu berapa lama. Kenapa dalam waktu sekian gitu. Lalu berapa kali diobservasi. Kemudian apa saja observasinya? Ya, observasinya itu apa saja. Dan pastikan juga ketika menyebutkan gitu ya, eh, apakah poin observasi kamu, lama observasi kamu itu bisa membantu kamu untuk menjawab rumusan masalah. Itu juga penting. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini ada yang perlu dijelaskan siapanya ya, siapa yang kamu wawancarai. Otomatis di situ kamu perlu menyebutkan kriteria atau siapa mereka, misalnya ketika kamu melakukan penelitian tentang shuttle tracker misalnya ya. Oh, berarti saya harus mewawancarai mahasiswa ITB yang menggunakan berarti kan kalau kalau kamu mewawancarai orang yang tidak menggunakan kan nggak akan nyambung. Jadi sebutkan di situ ya. Sebutkan syarat dia jadi narasumber wawancara.
Nah, salah satu prinsip dalam wawancara itu ya, orang yang diwawancara itu disebutnya key person, manusia-manusia kunci gitu. Nah, pastikan yang kamu wawancara itu manusia-manusia kunci yang ketika dia berbicara, ketika dia dimintai pendapat, dia membantu kamu untuk menjawab rumusan masalah, ya. Jangan sampai ketika dia berpendapat justru menjauhkan kamu dari jawaban atas rumusan masalah atau menjauhkan kamu dari pembuktian hipotesis. Itu gawat ya, jangan sampai. Jadi kamu juga harus terampil untuk memilih narasumber gitu. Kemudian yang terakhir adalah kuesioner ini ya. Kalau pakai kuesioner, sebutkan target responden yang menjawab pertanyaan kamu tuh berapa orang. Lalu kuesionernya akan diberikan kepada siapa? Apa kriteria mereka gitu ya. Karena yang namanya kuesioner, latar belakang orang yang mengisi kuesioner itu harus sama persis gitu. Lalu, mengapa kamu memilih mereka? Dan bagaimana cara membagikan kuesionernya? Akan dibagikan secara online kah? Akan dibagikan secara offline kah? Kamu perlu menjelaskan itu ya di bagian metode dan teknik pengumpulan data. Kemudian ada bagian terakhir, sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah kerangka yang diparagrafkan. Itulah mengapa kamu harus membuat kerangka karangan karena di bagian ini kamu memaparkannya sebagai janji bahwa si pembaca akan mengikuti alur sistematika penulisan ini ketika membaca bab 1, 2, 3, dan 4 gitu. Dan dari sini ya, dari sistematika penulisan ini si pembaca akan bisa menakar kamu siap atau tidak menjawab rumusan masalah. Kamu sudah menguasai atau tidak judul kamu gitu atau hal-hal teoretis yang akan membantu kamu menjawab rumusan masalah. Akan terlihat ya karena dari bab 2-nya udah kelihatan kamu tuh bisa jawab atau enggak nanti di bab 3. Nah, kita lihat ya di sini. Penulisan laporan penelitian ini terbagi atas 4 bab. Pembicaraan dimulai dengan pendahuluan sebagai bab pertama. Memuat apa? Disebutkan ya sampai sistematika penulisan. Selanjutnya bab 2 dijabarkan teori pertanian karena ini si penelitinya menggunakan teori pertanian. Kamu bisa disesuaikan ya, makalah kamu bisa disesuaikan dengan apa yang kamu bahas. Kemudian pada bab 3 dikemukakan bukti-bukti pembuktian-pembuktian hipotesis dan seterusnya. Nah, di sini kerangka karangan bab 3 kamu masukkan. Kemudian bab 4, bab terakhir merupakan simpulan dari pembuktian hipotesis dan hasil pembahasan. Pada bab ini dikemukakan juga saran-saran. Jadi ada simpulan dan saran di bab 4. Begitu. Ya, eh, ini adalah janji kalian gitu ya untuk memaparkan gagasan di bab berikutnya. Jadi silakan apabila kamu belum melengkapi rumusan, melengkapi ini apa namanya kerangka karangan, silakan dilengkapi karena itu akan berdampak pada sistematika penulisan kamu gitu ya. Seperti itu. Kemudian sebentar ya, saya stop dulu recordnya karena hanya sampai